Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pondasi batu kali, ya. Bagaimana membuat denah rencana pondasi dan detail pondasi batu kali. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu pondasi batu kali. Pondasi batu kali itu biasanya diletakkan selalu berada di bawah dari dinding karena dia menopang dinding, ya. Pondasi batu kali itu biasanya hanya untuk struktur bangunan yang satu lantai gitu ya, ini. Hanya untuk struktur bangunan satu lantai, dan si pondasi batu kali ini selalu ada di lajur dinding gitu ya, selalu ada di bawah dinding karena dia fungsinya untuk menopang beban dari atas, beban struktur bangunan atas atau beban atap, kemudian beban dinding, kemudian beban ini dialirkan ke pondasi. Nah, dari pondasi ini bebannya dialirkan ke bawah tanah gitu. Jadi untuk menopang beban di bagian atasnya. Itu fungsi dari struktur pondasi batu kali. Dan ingat, pondasi batu kali ini hanya untuk struktur bangunan berlantai satu saja, yang berada sepanjang dinding gitu ya. Di mana ada dinding, biasanya di situ ada struktur pondasi batu kali seperti itu. Nah, untuk kita lihat urutan-urutannya apa saja di dalam struktur pondasi batu kali, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat, di sini ada mulai dari tanah, ya, tanah. Kita lihat ini bagian tanah. Jadi struktur pondasi batu kali itu berada di tanah, biasanya bertemu dengan tanah, ya. Di tanah ini, kemudian tanahnya digali, kemudian dari tanah digali ini, kemudian diberi pasir uruk. Jadi diberi dulu alasnya menggunakan pasir uruk. Nah, setelah pasir uruk, barulah diberi pondasi batu kali, gitu ya. Nah, ini pondasi batu kali. Kemudian setelah diberi pondasi batu kali, kemudian diberi slope. Ya, ini yang warna hijau ini adalah slope. Slope itu seperti kalau kita di lantai atas atau di bagian atap itu ring block. Kalau di bawah itu slope, kalau di bagian plat lantai biasanya disebut balok gitu ya. Nah, itu kalau di bagian pondasi batu kali bagian bawah yang menopang dinding itu namanya slope gitu ya. Nah, setelah itu kemudian diuruk pakai urugan tanah gitu ya. Setelah diuruk menggunakan urugan tanah, kemudian nah ini diuruk dengan urugan tanah, kemudian diberi pasir uruk lagi bagian atasnya, ya. Setelah diberi pasir uruk, kemudian diberi spesi, ya, spesi untuk menempelkan lantai tegel gitu ya. Biasanya spesinya 3 cm gitu ya. Setelah itu, setelah diberi spesi, kemudian dipasang dinding gitu ya. Pasang dindingnya, dinding batu batanya. Setelah dipasang dinding batu bata, kemudian dipasanglah lantai tegelnya gitu ya. Ada lantai tegel. Jadi urutannya seperti itu gitu ya. Bukan membuat dinding dulu, tapi menggali dulu, tanahnya digali, kemudian diberi urugan pasir. Si tanah itu digali, kemudian diberi urugan pasir, kemudian diberi pondasi batu kali. Setelah diberi pondasi batu kali, diberi urugan tanah uruk. Kemudian di sini ada slope. Setelah slope diberi pasir uruk lagi, kemudian diberi dinding. Setelah diberi dinding, diberi spesi untuk menempel si tegel itu. Nah, setelah itu, setelah spesi baru dibuatlah, ditempellah lantai tegelnya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa pondasi batu kali ini selalu diikuti oleh slope ya, slope. Karena apa? Slope ini untuk menahan beban dari si dinding. Jadi pasti pondasi batu kali ini berada di bawah dinding untuk menopang dinding pasti ya. Dan sebelum pondasi batu kali itu biasanya ada slope ya. Slope pasti ada urutannya, pondasi batu kali, kemudian slope, baru dinding. Ya, seperti itu.
Nah, bisa dilihat di sini kayak tadi ya. Jadi ini ada urugan pasir dulu, ini tanah ya, ini tanah, bagian bawahnya, kemudian urugan pasir, kemudian batu kosong, kemudian pondasi batu kali, kemudian diuruk menggunakan tanah, kemudian ini ada slough-nya, kemudian pasir uruk lagi, kemudian spesi lagi, kemudian dinding bata. Nah, ingat dinding bata itu biasanya 30 cm dari slough itu menggunakan truss ram. Jadi campuran yang memang dia tahan terhadap air. Dengan truss ram ini diharapkan air tanah itu tidak rembes ke dinding gitu ya. Jadi ada truss ram di sini. Jadi tidak rembes ke dinding bagian atas. Jadi digunakan lapisan campuran truss ram setinggi 30 cm gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk membuat denah rencana pondasi sama halnya seperti membuat gambar tampak dan potongan. Kita harus memproyeksikan gambar dari pondasi itu terhadap gambar tampak bagian atas dari pondasi ya. Ini adalah gambar samping dari pondasi, kemudian kita proyeksikan menjadi gambar denah rencana pondasi. Kita tinggal proyeksikan saja gitu ya. Jadi gambar yang kalian akan kita buat denah rencana pondasi ini merupakan gambar proyeksi dari gambar pondasi batu kali ya. Kalau 3 dimensinya seperti tadi, seperti ini 3 dimensinya. Kemudian kita buat 2 dimensi dulu seperti ini gitu ya. 2 dimensinya. Nah, kemudian kita proyeksikan menjadi gambar tampak atas atau denah rencana pondasi. Nah, kita lihat, perhatikan, kita buat dulu gambar dari mulai dindingnya dulu ya, dari mulai slough. Kita lihat di sini. Nah, slough. Ada bagian slough. Kita proyeksikan ke sini, slough. Kita proyeksikan lagi gambar slough-nya. Nah, ini proyeksi slough. Jadi area sini adalah proyeksi slough. Ini adalah slough. Nah, kemudian ini adalah pondasi batu kali bagian atas yang warna hijau ini. Ini adalah pondasi batu kali bagian atas. Kita proyeksikan lagi. Nah, di sini. Nah, kemudian kita proyeksikan lagi gambar pondasi batu kali bagian bawahnya. Nah, ini juga yang garis hijau ini merupakan gambar proyeksi batu kali bagian bawah gitu ya. Jadi ini pondasi batu kali, ini pondasi batu kali, ini yang merah ini adalah slough. Nah, yang bagian luar ini adalah pasir ya, lapisan pasir. Nah, yang warna biru ini adalah gambar proyeksi dari pasir. Nah, kita lihat ini adalah urugan pasir gitu ya. Bisa terlihat. Nah, begitu juga dengan samping sisi kanan atau kirinya pun nanti begitu. Jadi tinggal kalian proyeksikan saja gitu ya. Ke kanan dan ke kiri. Ini membentuk sudut 45 derajat ya. Jadi 45 derajat sudutnya, untuk sudut sini 45, di sini 45. Atau mungkin jika ini adalah tegak lurus 90 derajat, atau jika diambil seperti ini 45 dan ini juga 45 derajat. Tinggal diproyeksikan saja ke samping-sampingnya. Seperti itu. Jadi di sini juga membentuk sudut 45 derajat gitu ya. Jadi membentuk persegi sebenarnya ya, di sini persegi. 45 derajat, 45 derajat, di sini 90 derajat ya. Jadi seperti membentuk persegi gitu. Nah, kemudian untuk bagian pondasi yang biasanya berdempetan dengan dinding tetangga, itu tidak mungkin pondasi kita utuh seperti ini. Jika pondasi kita utuh seperti ini, berarti ada sebagian yang masuk ke dalam tanah tetangga gitu. Itu tidak boleh. Jadi bagian sisi yang berbatasan dengan tetangga biasanya seperti ini dibikinnya. Pondasinya tidak ada yang ke kanan. Jadi pas di sini. Seperti itu. Jadi slough-nya nempel di tanah tetangga gitu ya. Slough luarnya nempel di batas dinding tetangga seperti itu. Jadi kita proyeksikan untuk slough-nya. Nah, ini di sini slough-nya, ini juga slough-nya di sini. Kemudian pondasi batu kali bagian atas kita proyeksikan yang garis hijau.
Kemudian kita proyeksikan garis hijau juga untuk pondasi batu kali yang bagian bawahnya. Ininya, bagian bawahnya. Kemudian kita proyeksikan urugan pasirnya. Seperti itu yang berwarna biru. Ini seperti ini. Ya, jadi tidak ada bagian pondasi batu kali yang melebihi dari masuk ke dalam dinding tetangga. Ini tidak ada. Jadi yang berbatasan dengan dinding tetangga itu tidak ada. Slope-nya mepet ke dinding tetangga, batas dinding tetangga. Jadi tidak melebihi ya. Jadi pondasi batu kalinya tidak masuk ke tanah milik tetangga seperti itu. Nah, untuk ukurannya di sini sudah ada semua ukurannya ya. Dan untuk keterangannya pun tadi sudah saya jelaskan sama keterangannya seperti tadi. Ukurannya pun bisa dilihat di sini hampir sama ya dengan yang nanti akan kalian gambarkan. Nah, untuk tugas selanjutnya, ini kalian diminta untuk membuat gambar rencana dan detail pondasi batu kali yang dikumpulkan pada minggu depan tanggal 19 Desember 2020 di jam 1 siang. Nah, kalian diminta untuk membuat gambar denah rencana pondasi dari denah yang sudah kalian buat dari tugas awal semester. Dari rumah tinggal ya. Denah rumah tinggal kalian buat denah rencana pondasinya. Di sini saya sudah berikan ukuran-ukurannya. Kemudian saya sudah berikan gambar potongannya. Jadi potongan detail pondasi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini adalah pondasi yang berbeda jenisnya. Kalau yang nomor 1 dia utuh, pondasi utuh. Ya, kanan kiri utuh. Kalau nomor 2, dia pondasi yang bersebelahan dengan dinding tetangga sebelah kanan. Kalau yang nomor 3 itu adalah pondasi yang bersebelahan dengan dinding tetangga sebelah kiri. Dan yang pondasi nomor 4 ini adalah pondasi rolag bata. Hanya bata saja gitu ya. Nah, ini jenisnya ada 4 jenis yang harus kalian detailkan agar kalian juga bisa belajar perbedaan antara pondasi ya. Di sini ada detail nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nanti kalian detailkan. Nah, detailnya sudah saya buatkan seperti ini. Tinggal kalian mencontoh saja. Jadi kalau potongan yang nomor 1, detail pondasi nomor 1 ini adalah pondasi batu kali yang utuh. Sedangkan detail pondasi yang potongan 2 adalah detail pondasi yang dia bersebelahan dengan dinding tetangga sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dari slope ini tidak ada pondasi batu kalinya. Dan yang potongan nomor 3 atau detail nomor 3 adalah potongan untuk dinding yang bersebelahan dengan tetangga sebelah kiri. Namun ini tidak menopang dinding utuh, dia hanya dinding setengah dinding ya, karena dia berada di taman gitu ya. Jadi tentunya ukurannya pun akan lebih kecil dibandingkan dinding utuh yang menutup bangunan. Nah, sedangkan yang detail 3 ini adalah pondasi untuk rolak bata. Jadi dia hanya bata saja gitu ya. Nah, ini silahkan kalian contoh. Jadi ada 2 gambar yang harus dibuat, yaitu gambar denah rencana pondasi dan detail pondasi. Jadi ada 2 kertas yang nanti harus kalian kerjakan. Di sini menggunakan skala 1:50. Ya, silahkan untuk mencontoh gambarnya 1:50 untuk denah rencana pondasinya. Sedangkan untuk denah rencana detailnya silahkan gunakan skala 1:20. Untuk detail gunakan skala 1:20 dan untuk denah rencana pondasi gunakan skala 1:50. Begitu, mungkin silahkan kalian sudah bisa mulai mengerjakan, tinggal mencontoh saja gambar yang sudah saya berikan. Oke.